Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video untuk menjawab soal UTS sosial media. Di video ini terdiri dari saya sendiri, Bilianto Dwi Kusuma, lalu ada Muhammad Rifki, lalu ada Ibrahim Abdul Malik, dan Imelda. Saya akan menjawab pertanyaan atau soal nomor 1. Sebagai seorang desainer harus paham atau mengerti dengan media sosial. Uraikan analisa mengapa demikian. Yang pertama, menjadi portofolio. Penting untuk seorang desainer memahami media sosial, karena media sosial dapat menjadi portfolio untuk seorang desainer. Seorang desainer harus memiliki tempat untuk memperlihatkan hasil desain yang dibuat, agar orang lain dapat melihat kemampuan dan kualitas desain yang dibuat dari desainer tersebut. Selanjutnya ada menawarkan jasa. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, seorang desainer penting untuk mengerti serta memahami sosial media untuk menawarkan jasa, yaitu jasa desain. Sosial media dapat dimanfaatkan oleh seorang desainer untuk mencari klien dengan cara membuat desain dan menguploadnya di sosial media. Pada saat ini, telah berkembang cara untuk menawarkan jasa desain, tidak hanya lewat postingan biasa, namun juga dapat menggunakan video seperti TikTok, Reel, Short, dan YouTube. Perlu pemahaman serta kreativitas tinggi dari seorang desainer untuk membranding jasa yang mereka tawarkan untuk mendapatkan klien. Poin selanjutnya merupakan mengembangkan kemampuan. Desainer harus paham dan mengerti sosial media, karena sosial media dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan. Pada saat ini, dengan sosial media semua orang dapat terhubung, maka dari itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dengan berkenalan dengan yang lain dan mempelajari desain seperti apa yang sedang relevan. Dan poin terakhir adalah berkolaborasi. Penting untuk seorang desainer untuk terus berinovasi agar desain yang dibuat tetap relevan. Maka dari itu dapat memanfaatkan sosial media. Seorang desainer dapat memanfaatkan sosial media untuk melakukan inovasi pada desain yang dibuat dengan berkolaborasi. Kolaborasi sangat penting untuk desainer karena hal tersebut dapat menambah kreativitas dari desainer itu sendiri, menambah pengalaman baru, dan mendapatkan relasi. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat? Karena media sosial berperan penting dalam masyarakat sebagai sumber informasi. Media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang tidak memungkinkan bertemu secara langsung karena faktor jarak. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Jawaban nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan disrupsi kompetensi? Disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya inovasi perubahan ke dalam sistem yang baru akibat dari kemajuan teknologi. Contohnya adalah media cetak menjadi media online, mall atau pasar menjadi toko online, ojek pangkalan menjadi ojek online, dan digital lainnya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Di sini saya ingin menjawab nomor 4. Apakah penerapan UU ITE efektif dalam mengatur penggunaan media sosial? Uraikan analisa Anda. Menurut saya itu belum efektif karena Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitre. Setidaknya
akan ada 9 penerapan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ITE sehingga undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif. Walaupun Undang-Undang ITE sudah diberlakukan di masyarakat, ternyata masih belum dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan. Salah satu buktinya berkaitan dengan kasus yang sedang viral di masyarakat, yaitu beredarnya konten-konten pornografi di media internet. Padahal sudah ada kebijakan publik yang melarang individu menyebarluaskan pornografi. Persoalan yang kemudian muncul, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ITE hampir tidak terlaksana. Beberapa pihak yang menyebarluaskan pornografi lewat warung internet misalnya tidak pernah ditindak. Mereka yang menyebarluaskan pornografi melalui VCD juga tidak mendapatkan sanksi. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, pornografi sangat merusak moral masyarakat, terutama bagi anak-anak. Bayangkan saja sudah berapa banyak kasus tindakan asusila yang dilakukan anak di bawah umur akibat dari pengaruh menonton konten-konten pornografi dari internet. Sekian dari kelompok kami, banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.